Oke, Shalom, Suster, Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa lagi pagi ini di acara Bindoman. Pagi ini kita akan dilayani oleh pembicara yang sudah tidak asing, Ibu Teresia FP. Beliau adalah pembicara aktif dari Jogja yang berada di bawah Keuskupan Agung Semarang. Pagi ini kita akan belajar tentang tema bukan senja biasa. Seperti biasa, kita akan memulai dengan Ibu Ervina, kita perkenalkan sebagai Ketua Bindoman dan Ketua dari Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Nanti Ibu Ervina akan memperkenalkan sedikit tentang aktivitas dari Komunitas Bunda Kudus di Surabaya ini. Setelah itu kita akan mulai dengan mengucap syukur bersama Ibu Yuli Lolong dalam puji-pujian. Silakan Bu Ervina. Shalom semua saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Pada pagi hari ini kita sukacita bisa berkumpul bertemu lagi di dalam Zoom Bindoman Bunda Kudus. Dan bagi Ibu Evi sebagai pembicara pada pagi hari ini, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk Bunda Kudus. Sedikit saya perkenalkan, Bunda Kudus adalah komunitas pertumbuhan iman wanita Katolik di bawah Keuskupan Surabaya. Dan kita sudah berusia 27 tahun dan Bindoman ini sudah kurang lebih 20 tahun. Dan pada kesempatan ini setiap Selasa kami memang mempunyai pertemuan yaitu Bindoman, Bina Doa dan Firman, dan kemudian setiap Kamis ada pengajaran kursus Alkitab Dei Verbum, di mana kita dibina oleh Pater Robert Wawor OFM dari Jakarta, dalam perlindungan juga Monsinyur Sutikno Wisaksono. Dan komunitas Bunda Kudus ini selain Bindoman, kita juga ada Dei Verbum, ada juga KUR, dan juga ada tim doa. Tim doa kami ini sudah terbentuk sekian lama, di mana kami setiap Senin pagi bertemu untuk berdoa untuk dengan tim doanya, dan sekarang juga ada beberapa dari junior yang ikut dalam tim doa. Jadi Bunda Kudus ini karena sudah berusia 27 tahun, kami ini yang senior, dan tentunya degenerasinya kita ini adalah dengan anak-anak muda seperti Lisa, Vera, Ernie, dan kemudian Debbie yang saat ini tak tahu di Surabaya apa di Flores, tapi ada di sini. Dan kemudian juga ada Julie, ada Lucia, dan lain-lainnya. Dan terima kasih untuk tim IT kami, Pak Agus dan Pak Alphonse. Terima kasih untuk Yuli dan juga Paulus yang sudah setia melayani Bunda Kudus, dan juga untuk teman-teman dari beberapa negara yang hadir bersama dengan kami, yaitu dari Orlando, dari Texas, Pennsylvania, dan juga Singapura mungkin ya. Terus kemudian dari Padang, dari Kudus, dari Jakarta, dari Tegal, dari Tulungagung, dan lain-lainnya. Terima kasih, selamat bergabung untuk kita semuanya. Dan setelah lagi kita akan mendengarkan firman supaya kita lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati. Tapi untung ada suami yang selalu setia membantu saya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, luar biasa. Selamat datang di komunitas Bindoman. Pagi hari ini kita boleh bersuka cita. Apapun keadaan kita, saat ini kita mau bahagia sebab kita dipilih Tuhan untuk ikuti acara pagi hari ini. Setiap kita yang boleh bersuka cita, mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari bertepuk tangan dari rumah. Kita mau memuji namanya. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Anak-anak Tuhan harus bahagia apapun keadaan kita. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih
kita, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucapkan syukur, terima kasih. Buat pagi hari ini kami boleh kembali di dalam komunitas Bunda Kudus. Kami mau belajar Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan terlebih-lebih kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah tempat ini Kau jadikan tempat kami untuk senantiasa setia belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Bapa, Engkau tahu kelelahan hati kami, Engkau tahu kecapean hati kami. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan mengurapi kami untuk memberikan kami waktu 1 jam ke depan hanya untuk Engkau memuji, menyembah, dan belajar tentang Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala kesibukan kami mau letakkan sementara ini. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus hanya kepada Engkau. Memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan beracara di dalam acara ini dari awal dengan yang akhirnya. Terutama peralatan yang kami pakai, terutama wifi kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai dan membimbing kami dari awal dengan hingga akhirnya. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ini dan sepanjang masa. Amin. Mari sebagai rasa syukur kita mau naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati. Pada saat kita menaikkan pujian, kita akan merasakan kelegaan di dalam hidup kita. Kita berikan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kalau sampai saat ini kita masih bisa memuji Tuhan, dan kalau sampai saat ini kita masih diberikan umur yang luar biasa sama Tuhan, mari ambil waktu pagi hari ini kita mau bersyukur melalui pujian ini. Mungkin Bapak Ibu belum bisa naikkan pujian ini, tetapi kita naik kata-katanya. Kita mau katakan sekali lagi, Dia selalu ada, Dia selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambut.
Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu, selamanya bagimu, selamanya, selamanya bagimu. Mari bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir, Kau yang menopang hidup kami, Kau yang menopangku di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya, Kau selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Hingga sampai saat ini Kau pelihara hidup kami. Sebab hanya Kau Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami. Biarlah setiap hati kami pagi hari ini hanya tertuju kepada Engkau. Kami ingin terus Tuhan menyembah Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami muliakan. Sebab Engkau penyelamat kami, Engkau juru selamat kami, dan Engkau harapan kami Tuhan Yesus. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan, hidupku ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan, hidupku. Mari sembah Tuhan,
Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus, Yesus kekuatan, Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah, hanya Dia yang kami sembah. Kaulah kekuatan kami, Kau perlindungan hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang mempedulikan hidup kami. Dan berikan kami waktu ya Bapa pagi hari ini untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah kirim hamba-Mu Ibu Evi Tuhan. Engkau urapi beliau dengan kasih-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menusuk setiap hati kami. Boleh menjadi kekuatan, boleh merubah hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya keberadaan Ibu Evi ke dalam tangan-Mu. Ini setiap kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Dan Bapa dan Kudus Kudus. Kami persilakan Ibu Evi. Baik, selamat pagi, terima kasih. Saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar jelas. Jelas sekali Bu Evi. Jelas sekali, puji Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya lihat walaupun ini komunitas doa ibu-ibu gitu ya katanya ya, tapi ada bapak-bapak yang luar biasa yang di sini ya, yang ikut jagain kita semua gitu. Nah, baik. Tadi saya ya, bapak-bapaknya tuh wajahnya seger-seger banget loh. Mempesona, sangat segar-segar. Mungkin karena banyak ketemu ibu-ibu yang seru ya di sini ya. Nah, baik. Tadi sudah katakan gitu ya, tidak asing lagi, tapi saya yakin Anda asing dengan saya gitu, karena belum pernah ketemu sebelumnya ya kan. Saya juga ketemu Bu Vera itu baru online baru 2 kali ini ya Bu ya, baru 3 kali ya. Jadi saya mau lihat dulu siapa yang belum pernah ketemu saya sama sekali. Iya, boleh tunjuk jarinya sendiri ya, tunjuk jarinya sendiri. Nah kan ya semua kecuali 1 orang gitu. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Teresia Evi Kristina. Saya dari BPK PKK Keuskupan Agung Semarang dan saat ini ditugasi untuk menjadi koordinator bidang kewartaan di BPK Keuskupan Agung Semarang. Saya punya 1 suami dan 2 anak, ya, anak saya 2, cowok semua. Yang pertama namanya Evan, umurnya 4,5 tahun. Yang kedua Kenzo, ya, yang digendong itu ya, umurnya 2 tahun. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok anaknya masih kecil-kecil ya? Wah, itu nanti ceritanya kapan-kapan gitu ya. Mengingat tadi Bu Vera sudah bilang, Bu Evi kan belum ada 50 ya? Oh ya, tapi saya mendekati 50. Saya mendekati 50, 48 tahun ini. 48. Jadi, ya saya sering cerita, kalau saya jalan sama anak saya yang paling kecil, yang 2 tahun, cucunya ya Bu, gitu ya.
sudah biasa, nggak apa-apa, aku rapopo gitu ya, aku rapopo, ya tanya begitu, gitu. Karena kan teman saya itu sudah pada ada yang mantu, ada yang punya cucu gitu loh. Teman-teman saya paling nggak anaknya udah SMP, SMA gitu. Kan kami sudah mendekati 50 gitu. Saya 2 balita lucu-lucu gitu ya, anak saya lucu-lucu gitu. Nah, saya senang sekali ketemu dengan Anda semua hari ini, dan luar biasa banget ya, ada yang dari Orlando, dari mana-mana yang waktunya tuh bukan pagi hari seperti kita. Malam, bahkan tadi yang dari Belanda, apakah sudah bergabung? Yang jam 4 pagi, Etian ya. Tapi luar biasa. Kalau bergabung berarti bangunnya pagi banget, mau berkorban untuk acara ini, acara Bindoman ini. Keren ya. Nah, saya, karena tadi saya terpikir, wah ini kok banyak yang seumuran mami saya ya. Jadi saya juga, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Dan saya tadi sudah siapkan, jadi saya cari foto mami saya nih. Foto mami saya mana ya gitu ya, saya cariin foto mami saya. Ya. Ya, ini mami saya ya. Mami saya umurnya 73. Tapi dia lebih suka dandan, lebih cheerful, bukan cheerful ya, lebih suka selfie, lebih suka party daripada saya ya. Mami saya itu seger banget gitu. 73 seger banget. Masih main sama temennya gitu ya. Kemarin baru pulang HES, saya udah bilang, mami jangan HES. Aku larinya menyebar, nggak kemana-mana, pokoknya nggak deket-deketan, pakai masker, pakai face shield, pakai gini. Ini mami saya ya, usianya 73. Wah, kalau mami saya bisa Zoom, sayangnya dia nggak bisa Zoom gitu. Saya suruh ikut dengerin hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, nah hari ini kita itu mau seru-seruan bicara tentang sesuatu yang buat saya luar biasa ya, karena temanya adalah bukan senja biasa. Nah, terus terang saya tuh mengisi komunitas ini tuh agak deg-degan gitu ya, karena ini komunitasnya, yang dari Holland sudah ada. Ibu Gebi, yang mana ya? Ibu Gebi, sebentar saya harus ini buka galeri dulu supaya Ibu Gebi yang mana? Bu, mari bersuara Bu. Ibu Gebi, Ibu Gebi, ya saya tahu. Wah, luar biasa banget, masih pagi sekali di sana ya. Nah, baik. Jadi mau ngomongin sesuatu yang saya sendiri belum sampai ke sana. Ya, senja bukan senja biasa. Apalagi komunitasnya ini bina doa dan firman. Waduh, pasti sudah sangat melotok kitab suci. Pasti sudah tahu semua yang ada di kitab suci itu dengan sangat luar biasa. Saya jadi bingung, mau ngomong apa Tuhan gitu ya. Kayaknya waktu kasih tema ini aja saya belum kepikir mau ngomong apa. Jadi saya minta pertolongan Tuhan, help me, sos gitu ya. Dan Tuhan luar biasa ya, pokoknya memberikan secercah inspirasi saya mau bicara apa hari ini. Nah, jadi hari ini judulnya adalah bukan senja biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita mau lihat dulu ya sebelumnya standar umur. Standar umur. Ini ya saya mikir sedikit ya. Standar umur, kategori umur menurut Depkes RI. Jadi masa balita ya udah. Terus kita lihat nih. Ya, ini ya, ada masa kanak-kanak, remaja awal, remaja akhir, remaja dewasa awal, dewasa akhir, masa lansia awal. 46 sampai 55. Wah, jadi saya itu termasuk lansia awal loh, ya. Lansia yang punya 2 balita itu tadi, ya. Ini soalnya kemarin itu ternyata ya Tuhan itu kalau kasih bantuan itu luar biasa. Ini kemarin itu 2 hari yang lalu dibicarakan di grup
grup kuliah saya gitu ya, grup WA kuliah saya, kami saling menghina gitu, bukan saling menghina, bukan saling kamu udah lansia awal loh ya, jangan capek-capek gitu. Kan kami seumuran kira-kira segini, umurnya 48 sampai 50 tahun. Nah, jadi lansia awal. Lalu lansia akhir itu 56 sampai 65, lalu masa manula 65 dan seterusnya. 65 dan seterusnya. Jadi mami saya itu termasuk manula, tapi dia nggak mau kalau dibilang tua. Dia jiwanya semangatnya muda banget gitu. Kalau mau pergi sama saya itu dandannya lama sekali ya, karena harus memastikan flawless gitu, nggak ada flek-flek yang kalau saya kan cepet-cepet gitu. Kalau mami saya tuh benar-benar pakai krim, pakai gini gitu. Jadi semangat banget. Nah, sekarang saya mau cek nih ya. Jadi kalau lansia awal itu 46 sampai 55. Lansia akhir 56 sampai 65. Manula 65 dan seterusnya. Sekarang saya mau cek di sini siapa yang lansia awal seperti saya, tunjuk jari. Lansia awal seperti saya. Tadi umurnya berapa ya? 46 sampai 55. Loh, kok saya nggak punya teman ya? Lalu yang lansia akhir itu di bawah antara 55 sampai 65. Lansia akhir. Loh, Bu Endah, Anda tuh kelihatan masih muda banget loh, umur berapa? Wah, waduh, alhamdulillah gitu ya Bu Endah tadi gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya, boleh di-unmute Bu, umur berapa? Hah? Saya nggak dengar, belum di-unmute Bu. 23 kayaknya. Bentar. Apa Bu? Bentar. Puji Tuhan, 57 Ibu. Allah, banget gitu ya. Aduh, ini pasti sudah ikut Bindoman sekian tahun ini, jadinya seger banget. Kita masih muda loh Bu, kelihatan kita sepantaran apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Lalu yang masuk dari dengan gembira, ya di atas 65. Bu Ayu berapa Bu? Bu Ayu 17. Oh tuh ya 17 ya. Di unmute Ibu, bisa unmute nggak Bu? Bisa unmute nggak Ibu Ayu? Oh ya, 71 gitu ya, kira-kira ya. Ya, mungkin belum bisa unmute. Nggak apa-apa, keren ya. Nah, jadi hari ini kita mau bicara tentang bukan manula biasa. Nah, saya mau setelkan sebuah film buat Bapak Ibu sekalian tentang seseorang yang malah makin tua makin luar biasa. Ya, saya setelkan sebuah film.我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，
让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的箭。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说了。我是王德顺，我是最炫东北人。Iya, tadi keren sekali ya. Keren sekali ya Bapak Ibu. Wah, saya tuh lihat engkong ini, wah keren banget ya. Kalau lagi di catwalk gitu, catwalk itu jalan kucing gitu ya. Catwalk gitu, itu wah berkarisma sekali gitu loh. Dia adalah foto model yang sangat terkenal saat ini. Saat ini usianya sekitar 83. Jadi video ini dibuat kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan dia masih peragaan busana kemana-mana gitu. Dan mulai olahraga membentuk badannya umur 70 tuh kan ya. Cuman dia keren banget, hebat banget, cuman kurang satu aja. Opa Engkong Wangdesun ini. Kenapa? Belum ikut Pindoman. Nah ya, kalau ikut Pindoman pasti lebih keren lagi. Nah, apakah menjadi senja, memasuki usia senja itu apakah sama dengan harus, apakah redup gitu? Tapi kalau saya lihat di sini hari ini saya tuh sukacita banget karena ternyata yang di sini tuh semangatnya luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk redup ya. Bisa sangat memberkati banyak orang. Nah, di Alkitab itu juga ada sosok-sosok manula yang memasuki usia senja dengan sangat luar biasa. Yang mungkin Anda pernah tahu siapa ya? Kita punya Simeon, kita punya Naomi. Naomi itu mertuanya Ruth ya. Mertuanya Ruth, dia itu meskipun sudah tua, tapi apa ya? Tidak mau merepotkan mantu gitu ya. Tidak mau merepotkan mantu, tidak mau merepotkan anak. Sedikit cerita bahwa ketika suaminya meninggal, anaknya meninggal, dan tinggal 2 mantu, Naomi itu bilang, kalian pulang aja ke rumah orang tua, aku tak pergi sendiri, aku nggak mau ngerepotin. Nah, itu Naomi. Dia orangnya kalem gitu ya, tapi akhirnya kan Ruth nggak mau melepaskan dia. Kamu itu mertuaku, tapi juga mamaku. Maka Ruth ikut dengan dia dan merawat Naomi, gitu. Tapi ada satu juga sosok di Alkitab. Jadi Alkitab itu luar biasa banget karena mengajarkan kita banyak hal. Ada satu sosok di Alkitab yang saya jumpai. Saya jumpai 5-6 tahun yang lalu dan saya tuh kaget kok ada sosok ini ya di Alkitab. Baru tahu gitu loh, 5-6 tahun yang lalu. Siapa sosok yang sudah tua tapi dan jarang disebut tapi punya kehidupan yang wow bagi saya gitu. Nah ini ya, ini
Nah, ini siapa ya? Bukan Musa, bukan. Ini adalah Barzilai. Barzilai. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, karena komunitas Bindoman itu kan Bina Doa dan Firman pasti mengupas kitab suci ya, dengan luar biasa. Nah, ini adalah Barzilai. Dia disebutkan di kitab Samuel, 2 Samuel. Siapa Barzilai ini? Barzilai ini adalah seorang lansia, manula. Kalau ukuran Depkes RI, beliau itu manula, usianya 80 tahun, sudah pensiun dan sangat kaya. Nah, kalau sudah pensiun dan sangat kaya itu kan banyak orang di luar Bindoman. Wah, ya, kalau di Bindoman tidak ada. Itu yang terus ya udahlah waktunya aku leha-leha istirahat. Ya udahlah aku di rumah aja. Ya udahlah aku santai-santai aja gitu. Tapi Barzilai tidak begitu. Dia 80 tahun dan sangat kaya. Dia masih mau berkarya. Apa? Dia menyelamatkan seorang pelarian. Pelarian itu siapa? Yaitu Raja Daud. Raja Daud yang lari dari Absalom. Dikejar prajurit lari gitu. Diselamatkan oleh Barzilai, dikasih makan dan dirawat dengan baik. Lalu setelah Raja Daud kembali bertahta, Raja Daud itu mau mengajak Barzilai ke istananya, mau dimuliakan, mau diopeni, mau ditinggikan, pokoknya gitu ya, sebagai balas budi. Tetapi Barzilai ini bilang nggak mau, saya nggak mau, saya mau pulang aja. Saya mau pulang ke rumah saya. Betapa rendah hatinya dia ya. Dia ditawari kenyamanan hidup yang luar biasa oleh Raja Daud. Dia ditawari kemudahan-kemudahan, pangkat, dihormati lebih banyak orang lagi kalau di kerajaan, tapi dia menolak. Dan dia bilang, aku nggak usah, Daud, nggak usah, aku pulang aja. Dan saya membayangkan Barzilai ini udah tua 80 tahun, kaya, tapi hidupnya seru banget gitu. Dia menyelamatkan pelarian, kasih makan, merawat. Ya. Nah, dia salah satu tokoh Alkitab yang jarang disebut, tapi sangat rendah hati. Kita punya teladan kerendah hatian dari seorang Barzilai. Nah, lalu sekarang kita sudah lihat bagaimana Om Jesun, bagaimana Barzilai memaknai masa senjanya. Nah, sekarang apa sih yang Alkitab katakan mengenai lansia, mengenai manula, ya, mengenai lansia dan mengenai manula. Nah, saya minggir sedikit ke sini. Ya, jadi ini yang dikatakan di Alkitab. Yang pertama itu dari saya quote dari Titus 2. Titus 2 ayat 2 sampai 7 itu adalah perikop favorit saya. Perikop favorit saya termasuk salah satu perikop favorit saya. Nah, ini Titus 2 sampai 3 dan 7a. Kita mau baca bersama-sama. Laki-laki tua. Nah, makanya tadi malam saya tanya Bu Vera, Bu, ini teman-temannya semua perempuan, semua ibu-ibu, atau ada bapak-bapak? Oh, ada bapaknya. Kemarin saya nggak ikut sertakan yang atas, jadi saya tambahkan lagi yang atas karena ada bapaknya, gitu ya. Nah, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi nasihat Alkitab, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Kok bisa disebutkan sehat ya? Berarti ada iman yang nggak sehat ya. Dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup
sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik pada perempuan muda. Saya teruskan sendiri karena panjang ya. Hal-hal yang baik pada perempuan muda, supaya perempuan muda itu belajar untuk menjadi istri, ibu yang baik, supaya firman Allah tidak dihujat orang. Itu lalu ayat 7-nya adalah, tulisannya ya, dan jadikanlah dirimu teladan untuk perbuatan baik. Ini kehilangan sedikit ya. Teladan untuk perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ini kata Alkitab. Dan saya senang banget gitu. Saya suka sekali perikop ini, Titus 2-7. Itu menjadi pegangan saya. Saya pikir kalau saya nanti tua, saya mau pegang benar firman ini. Meskipun saya tahu tidak mudah, tapi saya sampai sudah saya tulis di Alkitab saya tandain, lalu saya tulis ulang di kertas karena saya mau pegang ini. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab tentang perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, kalau ini saya yakin ya, ini yang di Bindoman ini kan semua wanita-wanita beribadah semua, lolos dari ini ya. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Ya, maksudnya kecanduan akan ya minum apa-apa gitu ya, maksudnya. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi tugas yang disebutkan di sini, engkong-engkong, emak-emak, opa-opa, oma-oma adalah ini, dan di akhir di ayat 7 itu disebutkan dengan sangat lugas adalah, dan jadikanlah dirimu sendiri teladan yang baik. Ini Titus 2-3 dan 7a yang saya quote di sini. Tetapi kalau Anda mau baca keseluruhan, Titus 2-3-7. Itu ada, dan pengajaranmu harus yang benar dan sebagainya gitu. Nah, karena kalau saya quote semua terlalu panjang. Menjadikan diri teladan perbuatan baik. Nah, apa yang dimaksud di sini? Teladan perbuatan baik. Salah satu teladan perbuatan baik yang apa ya? Yang Tuhan mau adalah salah satunya perkataan. Ya, kenapa saya sebut perkataan? Kenapa hari ini saya mau bahas tentang perkataan kita? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa ya kalau ngomong itu yang baik, kita anak Tuhan ngomong yang baik, betul sekali. Tapi kenapa kita mau bicara tentang perkataan? Karena begini, menurut survei wanita, pria itu berbicara 1.500 kata per hari. Survei, ya. Menurut survei, pria bicara 1.500 kata per hari. Wanita bicara 5.000 kata per hari. Wah, gitu ya. Itu adalah rahmat gitu buat kita. Nah, jadi om-om, opa-opa, kalau sudah malam, udah capek, mau bobo, istrinya omanya masih ngomong terus. Terus opanya bilang, udah lama, sudahlah, udah malam ini tidur. Nanti mamanya bilang, 5.000 Bu, 5.000. Kalau 15.000 Bu kebanyakan ini. Bu merah banyak nih. 15.000 kebanyakan Bu, 5.000. Ya mungkin ada yang 15.000 ya. Kasus-kasus tertentu, wah, ada wanita yang berbicara 15.000 kata per hari ya ada. Gitu ya, udah mau bobo, dan tempat tidur, udah ngantuk, ini si omanya masih ngomong terus, tadi tuh gini loh, waduh itu tadi tukang radio datang, udah opanya udah sampai, udah lama, sudah. Omanya, jadi maklum ya, omanya jawabnya gini, nanti Topi
belum 5.000 ini, belum tertutup kuotanya, masih kurang ini gitu ya. Jadi maklum nih. Jadi kalau mereka ngomongnya, ibu-ibu ngomongnya tuh nggak habis-habis. Oh, tadi coba perhatikan. Saya sengaja masuk lebih awal, saya mau lihat, ramai banget ya, belum mulai. Dan yang ngomong itu 90% ibu-ibu. Terus ini gimana ya? Hai, gimana? Wah. Tadi saya buka kata sendiri tadi mungkin. Nah, jadi wanita itu expert sekali dalam kata-kata ya, mungkin ada 15.000 ya ada. Ya, 15.000 ada, mungkin hari ini aja 15.000 nih ngomong begini terus gitu. Bapak Ibu, saya tanya, Anda percaya nggak kalau saya bilang saya itu pendiam di rumah? Kalau saya lihat wajahnya Anda nggak percaya ya, curiga ya, curiga kayaknya nggak percaya nih. Terutama Bu Gwen, kayaknya nggak percaya nih saya tuh pendiam di rumah ya Bu, nggak percaya ya Bu. Saya tuh pendiam loh di rumah. Ya, suami saya kalau ditanya, karena gini, suami saya tuh kalau di luar, saya kan ngomong terus begini ya. Waktu sebelum pandemi kan kemana saya pelayanan tuh suami dan rombongan sirkus saya, anak-anak, pampers, baju, susu itu semua ikut semua, gitu. Kemana saya pelayanan, sampai ke Batam pun rombongan sirkus ini ikut, gitu ya. Dan suami saya tuh orang yang sangat pendiam kalau di luar, dia smile, gitu. Pak Henry iya gitu, gimana baik gitu. Sementara istrinya wah gitu. Lalu kalau saya bilang saya pendiam, orang itu memandang saya dengan keji. Mana mungkin dia pendiam. Gitu. Lalu ada yang lihat karena suami saya itu 2 tahun lebih muda dari saya, orang melihat wah istri suami dijajah istri ini pasti. Wah gitu ya. Saya tipenya serem gitu kayaknya. Jangan salah, saya tuh pendiam di rumah. Suami saya lebih banyak omong. Ada orang tanya, istrimu itu kok banyak diem di rumah, kenapa? Suami saya jawabnya, dia menyimpan tenaga untuk mengisi firman. Wah, jadi 5.000 katanya dikeluarin untuk isi firman, gitu ya. Karena saya tuh ya, kalau lagi sibuk saya nggak suka ngomong gitu. Nah, sekarang apa sih kata Alkitab tentang kata-kata ya? Kan ada lagu sekolah minggu tuh. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, ye. Allah Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan mulutmu, gitu ya. Nah, apalagi saya pernah cerita di komunitas lain sebelum hari ini, saya pewarta, suami saya bukan. Dan dia kurang suka baca Alkitab. Dia bilang, dengerin kamu sama dengan aku baca Alkitab. Katanya gitu. Itu kan alasan supaya nggak baca Alkitab ya. Nggak apa-apa lah. Aku maafkan kalau suamiku tercinta. Nah, tapi kan saya juga harus, jangan sampai, nah ini gara-gara saya tuh tadi pegang betul Titus itu, jangan sampai istri-istri, wanita-wanita muda, harus hidup kudus, harus hidup gini-gini supaya firman Allah jangan dihujat orang, supaya suamimu bertobat. Wah, gitu. Jadi saya tuh harus jaga kata-kata saya juga di rumah. Nah, kata-kata ini lihat ya. Di Alkitab ada setidaknya 2 ayat ini yang bicara tentang cara kita ngomong. Yang pertama, ini. Tentang seorang wanita yang bijak itu bisa meruntuhkan juga sekaligus bisa membangun rumahnya. Ya. Seorang wanita yang bijak bisa mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wanita yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi, seorang wanita itu bisa membangun atau meruntuhkan rumahnya dengan apa sih yang dimaksud sini? Ini kata-kata. Lalu yang kedua dari Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu.
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi gunakan perkataan yang baik yang membangun supaya orang yang mendengar itu diberkati, terberkati. Nah, ini saya percaya. Saya tadi dengarkan obrolan sebelum masuk doa, itu Anda semua itu kata-katanya sangat baik loh. Satu dengan yang lain menyapa sangat baik. Tapi di luar sana masih banyak, terutama wanita, pria juga ada. Kalau kita berpikir ibu-ibu bahwa penggosip itu selalu wanita, tidak selalu begitu ternyata ya. Kalau pria-pria berkumpul ternyata mereka better gossipers than us gitu. Mereka tuh bergosipnya lebih seru daripada kita. Pria-pria kalau berkumpul juga bergosip kadang-kadang. Nah, tapi kita mau lihat bahwa saya percaya Anda semua tahu bahwa kita harus bicara dengan hal-hal yang baik. Namun ada hal-hal kecil yang mungkin terlewat dari kita. Saya mau cerita salah satunya. Kemarin 2 hari yang lalu, saya dapat curhatan dari seorang teman. Kebetulan beliau itu juga punya anaknya seperti saya, usianya. Jadi dia anaknya 1, setelah perjuangan keguguran berkali-kali, akhirnya punya anak di usia 40. Saya kan punya anaknya, yang anak pertama usia 43, anak kedua saya punya anak umur 46. Dia punya anak umur 40. Sekarang anaknya umur 3 tahun. Lalu dia cerita sama saya, aku tuh sebel loh, katanya, kenapa? Iya, soalnya tuh orang-orang tuh semua orang selalu nanya, kok nggak nambah lagi sih? Kalau aku bilang 1 cukup, ya kurang dong. Mestinya 2. Mestinya kamu punya anak lagi. Terus dia bilang, itu ya orang-orang yang ngomong gitu, itu kok nggak mikir biaya anak mahal. Aku sudah 43 disuruh punya anak lagi. Mereka apa nggak mikir kesehatanku? Wah, marah gitu, emosi. Itu kalau saya gambarkan itu di sini keluar asap tuh, dudut gitu ya, kayak di kartun-kartun gitu. Lalu dia bilang gitu, itu kok orang nggak berempati banget, nggak mikir, emang dia mau biayain anakku apa? Suruh aku punya anak terus, tiap kali ketemu kok disuruh aku punya anak lagi. Terus saya bilang, jangan sedih sih, saya bilang gitu ya. Nggak sedih gimana, aku jengkel, aku tuh bukan sedih, aku jengkel deh. Saya bilang jangan sedih. Kenapa? Orang tanya lebih sama saya lebih heboh lagi. Gini. Belum punya anak, saya ditanyain, nggak punya anak terus, kapan punya anak? Ya nggak tahu tuh ya, kapan punya anak, Tuhan kasihnya kapan ya. Setelah punya anak 1, kok nggak nambah? Saya punya anak 1 kan umur 43 tuh, melahirkan pertama. Kok nggak punya, kasih adik dong, kasih adik. Ya saya bilang tergantung Tuhan. Oh ya kamu berusaha dong, gitu ya. Oh ya. Lalu akhirnya Tuhan kasih lagi kan? Tuhan kasih lagi, dan saya melahirkan di usia yang kedua kan umur 46. Itu orang masih bilang gini, cowok lagi, tambah lagi dong Bu Evi. Tambah lagi dong. Saya bilang, enggak Bu, kan belum komplit, belum ada perempuan. Saya bilang buat saya, 2 laki-laki sudah komplit. Tapi belum ada perempuan Bu, nambah lagi dong. Maaf Bu, saya sudah 46, nanti kalau saya punya anak umur 50, kasihan anak saya. Saya bilang gitu. Dia kayaknya yang nanya itu nggak puas gitu loh. Nggak puas. Kenapa saya menyerah dengan anak 2 dan laki-laki semua? Usaha dong supaya punya anak perempuan. Udah gitu, itu ya. Bu, kok punya anaknya umur segitu sih Bu? Nanti Ibu Evi udah 60, anaknya baru SMP loh Bu. Masih kecil. Ya nggak apa-apa. Kan ketuaan Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti Ibu jemput sekolah rambutnya udah putih semua. Apa anaknya nggak malu? Ya enggak sih. Ibu nggak malu. Kalau saya nggak punya malu Bu. Saya bilang gitu nggak apa-apa. Gitu ya. Anaknya SMP yang jemput mak-mak nggak apa-apa.
Lalu orang masih bilang begini lagi, anaknya 2 cowok ya Bu, jadi romo semua ya. Lalu saya jawab, amin, saya aminkan. Kalau Tuhan mau, silahkan anak saya dua-duanya dipakai jadi romo. Praise God, saya bersyukur kalau anak-anak saya dipakai jadi romo. Terus mereka bilang, loh Bu, kok boleh? Loh gimana sih? Dia yang nanya, dia yang gitu. Bu kok boleh? Ya boleh. Nanti Bu Evi tuanya gimana? Siapa yang mau main? Siapa yang merawat? Lalu saya bilang, ya kasihan sekali ya kalau anak itu kita lahirkan cuma untuk merawat kita kalau tua. Urusan saya tua, saya bilang gini, Bapak Ibu, saya bilang, kalau Tuhan sampai berani ngambil anak saya 2 jadi romo, berarti dia pasti sudah mempertimbangkan masa tua saya. Jangan khawatir. Kalau Tuhan mau pakai anak saya 2-2 jadi romo, Tuhan sudah mikirin masa tua saya gimana. Jadi Anda nggak usah khawatir. Nanti kalau sakit-sakitan, urusannya Gusti Allah, urusannya Tuhan, ya kan? Tuhan itu kan nggak sembarangan. Kalau anak saya dipakai semua jadi romo, praise God. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuanya gimana? Saya gandengan sama suami saya tua-tua kok. Nanti kalau mati gimana? Gitu-gitu loh. Ya enggak apa-apa mati ya sudah. Tapi kan Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kan sayang sama saya. Jadi kalau anak saya jadi romo dua-duanya, dia pasti urus masa tua saya, urusannya Tuhan. Nah, lalu itu ya ada pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya biasa. Saya bilang sama teman saya tadi, nggak usah khawatir sih. Itu adalah pertanyaan standar masyarakat kita. Kok nggak nambah anak sih? Udah cowok semua tambah lagi. Kok nggak cewek sih? Itu standar, pertanyaan standar. Jangan sakit hati. Ya tapi gitu. Lalu seminggu yang lalu saya juga dicurhati seorang teman yang mohon maaf kebetulan memang badannya besar. Masih gadis, belum menikah, beratnya sekitar 100 kilo. 100 lebih sedikit kayaknya ya, sekitar itu. Lalu dia bilang, dia seorang pelayan yang luar biasa ya. Tapi dia bilang gini, aku capek loh Ci, dia bilang gitu. Kenapa? Tiap kali ketemu tante itu, dia bilang gitu, beberapa tante itu yang ditanya selalu, hei kamu kok tambah gemuk ya? Hei kamu kok tambah gemuk ya? Apa enggak ada? Mereka itu semua orang yang sudah ikut retret, sudah ikut macam-macam loh. Apa enggak ada pertanyaan lain selain fisikku? Untuk wanita itu kalau dibilang gemuk terus gitu kan ya sensi ya, kita tuh wanita-wanita pemberani, segala sesuatu berani, berjuang sendiri berani, apa sendiri berani, takutnya sama timbangan. Ya. Lihat timbangan itu kayak mau dieksekusi gitu. Nah, pertanyaannya selalu begitu. Dia bilang, kenapa mereka nggak tanya kabarmu gimana, sehat enggak, apa? Tapi kalau selalu, hey, namanya misalnya katakanlah Lili gitu ya. Hey Lili, kenapa kamu tambah gemuk aja sih? Memang dia dari dulu gemuk gitu loh. Hai Lili, kamu tambah gemuk aja sih. 2-3 orang tante itu kalau ketemu dia selalu begitu dan dia frustasi. Dia frustasi. Nah, itu terjadi juga pada saya. Ada seorang tante yang dulu kalau ketemu saya selalu gini, Evi kamu kok tambah gemuk sih? Gitu. Bentar ya, saya kok lupa opini mami. Saya tuh setiap hari telepon saya bisa 4-5 kali. Ya biasa mami-mami ya. Sebentar, saya kok lupa tak silent tadi. Mami saya telepon saya. Tanya sama saya juga, Evi kamu kok tambah gemuk sih? Tiap kali ketemu tuh gitu. Itu selama bertahun-tahun setiap kali ketemu saya tuh kalimat pertamanya tuh standar, template. Evi kamu kok tambah gemuk sih? Dan saya selalu dulu pertama kali saya bilang, habis gini. Lama-lama saya tidak kasih excuse, saya bilang, iya bu, iya bu, iya bu, iya bu, gitu aja. Ih kamu tambah gemuk ya, selalu begitu. Tapi saya sih cuek, tapi ada yang ternyata tidak tahan. Siapa? Suami saya. Lalu dia bilang begini, Mbok gini ya, suatu kali kamu ketemu ibu itu, kamu jawab dong, dia bilang gitu. Jawab apa? Ya jawab apa yang sopan, tapi jawab jangan cuma ya bu gitu dibilang gemuk.
Tiap kali ketemu kok defaultnya, template-nya gitu terus. Benar. Lalu suatu hari saya ketemu dengan ibu ini dari jauh, ibu ini tuh sebenarnya lebih gemuk dari saya loh. Ibu ini tuh lebih besar dari saya. Jadi setiap kali dia ketemu saya tuh sebenarnya selalu bilang, kamu kok gemuk kayak gitu. Tapi padahal dia lebih gemuk dari saya. Lalu suatu hari dia datang, ketemu dari jauh, suami saya sudah langsung bilang, jangan cuma hai lagi. Suami saya gitu, oh ya siap papi gitu ya. Pas ketemu CV kita waktu sebelum WFH itu, ibu ini bilang, Evi kamu kok tambah gemuk sih? Lalu saya dengan tersenyum, saya ketawa, saya bilang, iya bu, ibu juga. You know what happened? Dia marah loh, dia marah sekali. Dia marah, dia bilang, kamu kok bilang begitu sih? Saya tuh kan sudah diet ini, diet itu, kamu kok bilang begitu? Lalu dia bilang ke tim yang lain di persekutuan doa, itu loh, bilang aku begini. Saya cuma mengatakan itu loh, ibu juga. Dan itu ternyata melukai beliau sekali. Itu sempat beberapa kali kalau ketemu saya menghindar, takut saya tanyain mungkin. Jadi, tapi saya kan buka tembok ya. Saya sudah bilang saya tuh orang yang punya malu. Jadi saya deketin terus. Tapi saya nggak pernah nanya itu lagi karena saya melihat reaksinya ya. Reaksinya kenapa? Saya tahu sih sebenarnya. Dia menanyakan itu berkali-kali ke saya karena dia sebenarnya tidak bisa menerima dirinya sendiri. 8 tahun terakhir ini saya intens menangani intens di retret penyembuhan luka batin di Keuskupan Agung Semarang. Urusannya hidup saya untuk penyembuhan luka batin, ngurusi orang-orang terluka terus ya 8 tahun ini. Jadi kayaknya di Keuskupan Agung Semarang itu pokoknya yang luka batin serahkan ke saya. Saya ngurusin retret. Dan saya melihat sebenarnya beliau itu selalu bilang gitu karena karena beliau tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi dia accuse ke orang lain gitu. Nah, saya mau kasih contoh satu lagi, ibu-ibu yang terkasih, semoga masih ada waktu ya, tentang perkataan yang kita anggap biasa, tetapi bisa sangat melukai orang. Bahkan sapaan yang kamu kok gendutan sih, kamu kok, nah gitu ya, itu. Nah tadi saya bilang, saya intens di penyembuhan luka batin. 2 tahun yang lalu, saya punya satu pengalaman yang mau saya sharingkan di sini. Saya ada seseorang kontak saya pada hari H. Jadi kalau kami di Keuskupan Agung Semarang, retret penyembuhan luka batin itu karena retret itu biayanya besar, kami buat jadi seminar 4 hari, ya kan, 4 sore. Kami Jumat, Sabtu, Minggu setiap sore. Nah, pada hari H, pada suatu hari, jadi satu tahun bisa diadakan sekian belas kali. Nah, pada suatu waktu 2 tahun yang lalu tuh ada seorang teman, ya dia tim penyembuhan luka batin saya juga yang baru menikah. Saya nggak pernah tahu pacarnya siapa, tapi tahu-tahu dia menikah gitu. Dan newlywed, baru menikah 1 bulan. Dia kontak saya, Bu Evi, saya mau mengikutkan istri saya sore ini di penyembuhan luka batin, nanti sore boleh nggak? Dia bilang keluar istrinya, dia belum nyebut istrinya. Dia bilang saya mau mengikutkan 1 orang, tapi orang ini depresi berat, dia bilang gitu. Saya bilang, bisa diajak komunikasi nggak Pak? Mas, tadi. Ibu, Bu Evi, di layar saya Ibu freeze ya? Bu Iya. Evi. Ini freeze ya, Lis ya? Ya, mungkin ada kendala Wi-Fi. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu mohon sabar ya sebentar.
Mohon sabar sebentar, mungkin Bu Evi ada kendala dengan internet, mungkin ini lagi berusaha join kembali. Maaf ada gangguan Mbak Evi sedikit tadi di tempat saya. Oke, jadi itu dia bilang istrinya yang stres berat tadi, depresi. Akhirnya diikutkan. Saya kaget loh, baru 1 bulan istrinya udah depresi berat. Apa yang terjadi gitu ya? Lalu hari H diikutkan dan waktu saya datang di tempat retret karena saya mengisi sesi hari pertama. Mas ini saya ketemu Mas Inal, dia bilang, ini Bu istri saya. Istrinya Chinese, putih, cantik, gede, tinggi gitu ya. Masnya kan slim, ganteng gitu. Ini gede, tinggi, tapi putih, bersih gitu loh. Tapi pandangannya kosong. Lalu dia duduk paling depan. Saya sebut namanya Meme gitu ya. Namanya Meme. Duduk paling depan. Dan sepanjang sesi, ketika saya mengajar, memberikan sesi, dia itu begini. Marah-marah, suka marah-marah. Aku nggak mau. Sudah, dia pukul-pukul. Lalu lari keluar. Nanti ada tim yang ngejar keluar bahwa dia masuk lagi. Gitu. Jadi saya terus informasi ternyata masnya ini, suatu kali nanti saya cerita ya, luar biasa, kisah cinta yang luar biasa. Pokoknya menikahi si Meme ini karena memang Memenya ini depresi berat, jadi dia nikahin. Karena dia bilang kalau nggak saya nikahin, siapa yang mau merawat Meme kalau tua, gitu ya. Jadi menikah sudah keadaan depresi berat. Jadi kemudian sesi konseling, beliau ketemu dengan saya, Meme. Saya berdoa Tuhan, semoga dia nggak sedang kumat, jadi saya bisa omong. Dan luar biasa. Dan di retret itu ketahuan kenapa Meme jadi seperti itu. Depresi berat dan suka memukul dirinya sendiri, suka nutup telinga, suka pukul-pukul kanan kiri. Karena ternyata dia usianya 35, ternyata selama hidupnya 20 tahun lebih, itu mamanya kalau marah, jengkel sama papanya, jengkel sama orang itu muntahnya ke dia gitu loh. Ngomong gini, papamu itu loh, mamanya ngomong yang jelek-jelek, yang kotor-kotor itu bukan marah ke dia, tapi dia dijadikan tempat penampungan mulai usia 6 tahun, 7 tahun. Mamanya kalau marah ke papanya, papa mamanya sering berantem gitu. Tapi mereka tetap terikat pernikahannya sampai akhir hayat gitu. Papa mamanya ini. Tapi selalu banyak berantem, lalu mamanya ini menumpahkan kekesalannya, menumpahkan kata-kata yang nggak bisa dia katakan ke papanya ini ke Meme. Meme mulai umur 5 tahun, 6 tahun tuh sudah gitu. Papamu itu kayak gini, dasar binatang gitu. Dan dia tidak kuat. Makanya psikisnya down. Kan dia dasarnya pendiam soalnya Meme ini. Nggak bisa keluar. Jadi seperti itu. Makanya kalau kumat, dia nggak mau. Sudah. Mamanya udah meninggal sekarang. Saat ikut terkenal itu mamanya sudah meninggal. Luar biasa ya. Perkataan yang mamanya mungkin karena nggak mau bicara ke orang luar, maka dia tumpahkan ke anaknya. Yang dia lupa, dia tumpahkan selama 20 tahun. 20 tahun lebih. Dari mulai nenek umur 6 tahun sampai umur dia 20 dulu, dia sempat dikirim ke luar negeri, ke Australia, tapi pulang karena stres berat. Nggak bisa melanjutkan studi. Perkataan mamanya nggak maki-maki, dia enggak. Mamanya menumpahkan kekesalan terhadap papanya, terhadap toko yang mungkin sepi, pokoknya semua itu harus tumpahkan ke Meme karena Meme pendiam. Mendengar. Dan itu merusak luar biasa. Maka, apa sih yang Tuhan mau dari kita? Mungkin Bapak Ibu yang terkasih sudah umurnya sudah masuk lansia akhir, sudah manula. Apa yang bisa kita perbuat yang paling sederhana?
supaya hidup kita ini bukan menjadi senja yang biasa. Yaitu mempunyai perkataan yang membangun, mempunyai perkataan yang memberkati, punya perkataan yang tidak menghakimi orang, punya perkataan yang membangun. Seorang wanita bisa membangun atau meruntuhkan dengan tangannya. Izinkan saya satu kali cerita sedikit ya. Satu lagi, saya baru teringat ini. Bagaimana perkataan kita yang seperti yang biasa itu bisa menghancurkan. Ini kisah nyata ya, kisah nyata yang selalu saya ceritakan saat penyembuhan luka batin. Ada seorang anak, namanya Nia, nama sesungguhnya, ini nama sesungguhnya, umurnya 8 tahun. Dia 3 bersaudara, dia paling kecil, bungsu. Nah, di keluarganya ini semuanya hidungnya mancung, kecuali dia. Kecuali Nia. Maka papa mamanya, kakaknya itu kalau manggil dia Nia Pesek. Nia Pesek, panggilan kesayangannya Nia Pesek. Karena Nia ini orangnya baik, dia tuh kalau dipanggil Pesek ya cuma ketawa-ketawa aja dan nggak protes gitu loh. Nah, kebetulan di sekolahnya ada murid baru namanya Nia juga. Nah, untuk membedakan dia dan Nia yang satu ini, teman-temannya tuh jadi ngikut manggil dia Nia Pesek. Yang satu Nia tinggi, satu Nia Pesek. Dia adalah Nia Pesek. Tetapi semua tuh menganggap itu hal biasa. Karena anaknya juga fun, anaknya juga nggak kelihatan sakit hati gitu ya. 8 tahun usianya. Dan dia dipanggil Nia Pesek. Tetapi sesungguhnya itu melukai dia sangat luar biasa. Lalu apa yang dia lakukan? Setiap pagi sebelum sekolah, karena dia sudah makin besar, dia lihat di cermin dia, hidupku kok nggak kayak kakakku ya. Dia ambil jepitan jemuran, dia jepit di hidungnya. Supaya apa? Supaya mancung. Tetapi kalau berangkat sekolah kan dilepas. Sekolah itu kan kelihatan hidungnya itu kan makin ada bekas tapitan gitu toh. Jadi dia tuh malah makin dibully di sekolah. Ya, Nia Pesek pengen mancung, Nia Pesek pengen mancung. Dan dia begitu sedih dengan itu. Dia merasa kenapa hidungnya sudah dijepit terus, nggak bisa mancung, tambah dibully lagi. Dan sampai akhirnya dia nggak mau makan, akhirnya dia sakit, dan dia masuk rumah sakit. Nggak mau makan. Sangat sedih. Lalu masuk ICU. Di situ mamanya nangis terus, mamanya berdoa, rosario, apa semua doa, pokoknya supaya anaknya selamat. Sampai suatu hari di ICU, Nia itu mendadak sadar gitu. Dan ketika dia, lama kan nggak sadar di ICU. Akhirnya ketika dia sadar, mamanya ada di sampingnya. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya dia adalah, Mama, aku sudah mancung apa belum? Mamanya bilang, sudah nak, kamu mancung sekali dan sangat cantik. Dia bilang, terima kasih, Ma. Lalu meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, sedih banget ya. Bahwa perkataan yang sederhana, yang kita anggap mungkin sederhana, itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Di Amsal tadi, wanita yang bijaksana membangun, wanita yang bodoh meruntuhkan. Pakai kata-kata di Efesus, pakai perkataan yang baik supaya mendengar beroleh kasih karunia. Maka saya mengajak semua saja, mama-mama, papa-papa di sini, Anda itu panutan, Anda itu teladan perbuatan baik. Dan di masa pandemi seperti ini, mungkin anak-anak Anda butuh support. Mungkin cucu-cucu Anda butuh semangat karena mungkin usaha menurun, mungkin banyak hal, sekolah online susah, repot. Jangan mulai dengan kamu sih begini, kamu sih begitu. Tapi ayo kita pikirkan jalan keluarnya. Kita mau pegang, kita mau jadikan masa senja ini, memasuki masa senja menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Anda akan jadi teladan perkataan yang baik.
Saya tahu mungkin kadang ketemu orang tuh, kadang kita mau muncul perkataan yang sama ya. Teman saya ini baru melahirkan, mohon maaf, aslinya macet. Dan semua yang menyapa dia via WA itu selalu tanya, kamu minum ini dong, kamu makan ini dong, kamu sih kurang makan minum daun katuk, kamu sih kurang gini sih. Ketika saya menyapa dia, dia bilang, saya tanya aslinya di mana? Macet. Dan saya tahu pasti semua orang menyuruh dia begini, begitu, atau menyalahkan dia karena kurang begini, kurang begitu. Dan saya bilang, it's okay, nggak apa-apa. Kamu santai aja. Ya, jangan terbeban. Saya dulu juga sering macet kok, nggak apa-apa itu. Dan ketika support itu muncul, praise God, puji Tuhan. Tadi malam saya dengar aslinya lebih banyak ya. Kuasa perkataan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menjadikan senja kita bukan senja yang biasa, tapi senja yang memberkati dengan perkataan. Senja yang memberikan support, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membuat orang yang mendengar beroleh kasih karunia, beroleh berkat. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Bu Evi atas sesi pagi ini, mengingatkan kita semua atas kuasa perkataan. Sebenarnya saya rasa semua udah tahu ya, cuma kadang-kadang kita suka lupa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk di Bindoman hari ini, Bu Evi. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu ya, Bu Evi ya. Selanjutnya ada pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Vera bisa dibantu? Iya, thank you Lisa. Minggu depan Bindoman kita akan dilayani oleh Romo Istimur Bayu dengan tema benarkah gereja Katolik hanya ada satu di dunia. Jadi sering kita dengar selama pandemi kita ikut Zoom di mana-mana, ikut misa di mana-mana. Lalu kita pikir-pikir lagi, ini gereja Katolik sungguhan atau gereja Katolik yang ortodoks, Anglikan, Ritus Timur, Ritus Barat, sangat banyak dan sangat membingungkan. Maka benarkah gereja Katolik itu hanya satu di dunia? Mari kita dengarkan Romo Istimur Bayu yang ahli dalam hal ajaran gereja Katolik. Tidak salah dalam memilih apakah. Kemudian karena hari Isra Mi'raj ya akan diajar oleh Bapak Paskalis Edwin. Ya, tanggal 11 Maret libur, kemudian tanggal 18 Maret Bapak Paskalis Edwin dengan tema Injil Matius. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan kami di tema di dalam pelayanan ini bisa memberikan persembahan kasih melalui BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Demikian pengumuman. Terima kasih Cik Lisa. Thank you Vera. Suster, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan pujian penutup bersama Ibu Yuli Lolong. Silakan Yul. Iya, terima kasih Lisa. Terima kasih Ibu Evi mengingatkan kembali kepada kami yang memang kita wanita-wanita itu sering kali diingatkan akan perkataan kita supaya jadi berkat bagi orang lain. Mari selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan. Supaya hidup kita nanti saatnya nanti kita akan kembali dengan hati yang suci. Mari kita naikkan pujian ini, lalu nanti kita lanjutkan dengan doa penutup. Hidup ini adalah kesempatan
Tuhan beri hidup ini untuk sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Kau berikan kami waktu untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Dan terlebih-lebih kami belajar Tuhan di waktu senja kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi orang lain melalui perkataan kami. Ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami kalau selama ini mulut kami hanya untuk menggerutu, hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kalau pagi hari ini Kau ingatkan kami untuk berkata-kata yang untuk menjadi berkat orang lain. Mampukan kami ya Bapa, ingatkan kami senantiasa untuk kami mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berkati Ibu Evi, Tuhan Yesus, di mana Engkau pakai beliau luar biasa, berkati anaknya, suaminya, dan semua keluarganya Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih juga kami berdoa untuk komunitas Pindo Bunda Kudus yang senantiasa setia membawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau, belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau berkati Ibu Ketua kami, Ibu Ervina, Ibu Lisa, Ibu Vera, dan semua tim yang bergabung di dalam komunitas ini Bapa. Jangan sia-siakan mereka Tuhan, berikan senantiasa semangat untuk senantiasa melayani Engkau, untuk membawa setiap para ibu, setiap para pria untuk bergabung di dalam komunitas ini, untuk senantiasa lebih dekat kepada Engkau, dan terlebih-lebih Tuhan belajar akan hidup ini untuk menjadi semakin baik. Terima kasih Engkau berkati juga yang senantiasa bergabung di dalam Zoom pagi hari ini. Engkau berkati seluruh peserta siang hari ini Bapa. Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati keluarganya senantiasa, dan setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus boleh berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, setiap waktu yang Kau berikan kami untuk kami bernafas itu semua adalah kasih karunia-Mu. Kembalikan kami di Rebo mendatang ya Bapa, untuk kami tetap bersekutu bersama Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Luar biasa Yuli Lolong dan Pak Paulus. Terima kasih. Kasih Bu Terima Evi. kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Evi, thank you. Thank you Bu Evi. Ini Pak Ya. kasih Terima kasih Bapak Ibu semua. Lisa, Thank you all ya, team. thank you. Thank you. Sampai Bye. jumpa ya Mas Selasa Yoyo, depan. selamat siang. Siang, Ya, Ruth, selamat siang. Sampai ketemu. Sehat semuanya. Thank Terima you kasih, Ruth. tim